Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmah Herdiana, NIM 211430069, Prodi Asuransi Syariah kelas 2C. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu filsafat dari perkuliahan yang sudah dijalani. Definisi filsafat secara epistemologis berasal dari filosofia Yunani. Philos artinya cinta atau philia, persahabatan, tertarik kepada. Sophos, kebijaksanaan, pengetahuan, keterampilan, praktis, inteligensi. Filosofia berarti cinta akan kebijaksanaan. Sedangkan terminologis, secara istilah filsafat adalah ilmu yang berusaha mengkaji objek telaahnya secara mendalam sampai segi esensinya atau hakikatnya. Berfilsafat, berpikir secara mendalam akan hakikat sesuatu. Objek filsafat. Yang pertama, objek material filsafat. Di dalamnya ada bersifat sangat umum, tidak menyangkut fakta. Filsafat menyangkut nilai-nilai atau values. Filsafat bersifat kritis. Filsafat bersifat sinoptik. Filsafat bersifat implikatif. Yang kedua, objek formal filsafat, yaitu sudut pandang yang menyeluruh secara umum sehingga dapat menemukan hakikat dari objek materialnya. Ciri-ciri berfilsafat, yaitu ada radikal, kritis, konseptual, rasional, efektif, koheren, komprehensif, dan sistematis, dan terakhir suatu pandangan dunia. Pandangan dalam filsafat, yaitu ada idealisme, humanisme, rasionalisme, empirisme, kritisme, dan yang terakhir konstruktivisme. Filsafat dan agama. Filsafat berbeda dengan agama, tetapi juga ada yang menganggap agama sebagai bagian dari filsafat. Ketika kita mendefinisikan filsafat sebagai kegiatan yang menggunakan pikiran mendalam, menyeluruh, rasional, dan logis, agama tampak sebagai suatu pemikiran yang bukan hanya dangkal, melainkan juga suatu hal yang digunakan tanpa menggunakan pikiran sama sekali. Sejarah filsafat Yunani kuno. Periode filsafat Yunani kuno merupakan periode terpenting dalam sejarah peradaban manusia. Hal ini disebabkan karena pada saat itu terjadi perubahan pola pikir metosentris, yaitu pola pikir yang sangat mengandalkan mitos untuk menjelaskan fenomena alam. Pada saat itu gempa bumi suatu fenomena biasa, melainkan fenomena di mana dewa bumi yang sedang goyangan kepalanya. Orang Yunani yang hidup pada abad ke-6 mempunyai sistem kepercayaan bahwa segala sesuatunya harus diterima sebagai sesuatu yang bersumber pada mitos atau dongeng-dongeng. Artinya suatu kebenaran lewat akal pikir tidak berlaku, yang berlaku hanya suatu kebenaran yang bersumber dari mitos atau dongeng-dongeng. Setelah abad ke-6 muncul sejumlah ahli fikir yang menentang adanya mitos. Mereka menginginkan adanya pertanyaan tentang misteri alam semesta ini yang mana jawabannya dapat diterima akal atau rasional. Keadaan yang demikian ini sebagai suatu demitiologis, artinya suatu kebangkitan pemikiran yang menggunakan akal pikir dan meninggalkan hal-hal yang sifatnya mitologi. Sejarah filsafat zaman abad pertengahan. Filsafat abad pertengahan adalah suatu arah pemikiran yang berbeda sekali dengan arah pemikiran dunia kuno. Filsafat abad pertengahan menggambarkan suatu zaman yang baru sekali di tengah-tengah suatu rumpun bangsa yang baru, yaitu bangsa Eropa Barat. Filsafat yang baru ini disebut skolistik. Sebutan skolistik mengungkapkan bahwa ilmu pengetahuan abad pertengahan diusahakan oleh sekolah-sekolah dan bahwa ilmu itu terkait pada tuntutan pengajar di sekolah-sekolah itu. Semula, skolistik timbul di biara-biara tertua di Galia Selatan, tempat pengungsian ketika ada perpindahan. Disitulah tersimpan hasil karya-karya tokoh kuno dan para penulis Kristani. Sejarah filsafat zaman abad modern. Zaman filsafat modern telah dimulai secara historis. Zaman modern dimulai sejak adanya krisis zaman pertengahan selama 2 abad, abad ke-14 dan abad ke-15, yang ditandai dengan munculnya gerakan Renaissance. Renaissance berarti kelahiran kembali, yang mengacu kepada gerakan keagamaan dan kemasyarakatan yang bermula di Italia. Pertengahan abad ke-14, tujuan utamanya adalah merealisasikan kesempatan pandangan hidup Kristani dengan mengaitkan filsafat Yunani dengan ajaran agama Kristen. Selain itu, juga dimaksudkan untuk mempersatukan kembali gereja yang terpecah-pecah. Zaman modern ditandai dengan berbagai penemuan dalam bidang ilmiah. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.